Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian mendengarkan kisah horor di balik tirai pesantren yang berjudul Teror Pocong di Pesantren karya Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur ceritanya. Malam di pesantren terasa sangat tenang, atau setidaknya itulah yang biasanya terjadi. Namun malam ini berbeda. Beberapa santri di pesantren tersebut mengalami teror yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Pocong, iya pocong, datang mengganggu mereka tepat di atas kepala santri ketika mereka mulai tidur. Inilah kisah menegangkan yang mengubah cara mereka melihat malam di pesantren. Hari itu dimulai seperti biasa. Para santri menjalani kegiatan harian mereka dengan penuh semangat. Setelah belajar ngaji dan melakukan rutinitas sehari-hari, mereka berkumpul di masjid untuk berdoa sebelum istirahat malam. Di antara mereka adalah Jupri, seorang santri yang baru beberapa bulan berada di pesantren. "Jupri, ayo cepat tidur, besok pagi kita ada ujian," kata Roni teman Jupri saat mereka hendak masuk ke kamar. "Yah, belum juga selesai baca materi, Ron. Nanti aja," jawab Jupri yang masih memegang buku catatannya. Roni hanya menggelengkan kepala. "Ya udah, hati-hati ya. Kalau ada yang aneh, jangan ragu bangunin aku." Jupri tersenyum dan melanjutkan membaca buku sambil meresapi pelajaran terakhir sebelum tidur. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan jendela kamarnya yang sedikit terbuka menyebabkan angin malam masuk dengan cukup kencang. Tak lama setelah Jupri menutup bukunya dan berbaring di kasur, ia merasakan suhu kamar semakin dingin. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya efek dari angin malam. Namun ketika ia mulai menutup mata, ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Seakan-akan ada sesuatu yang berat menghambat gerakannya. Jupri berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel di atasnya, membuatnya tak bisa bergerak. Ia membuka mata dan yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah sosok putih dengan balutan kain putih yang kotor tampak melayang tepat di atas kepalanya. "Pocong!" teriak Jupri yang nyaris tidak mengeluarkan suara. Malam itu Jupri tidak sendirian dalam mengalami teror. Kejadian serupa terjadi pada beberapa santri lainnya. Salah satunya adalah Roni yang tidur di sebelahnya. Roni merasakan ketegangan yang sama meskipun saat itu ia mencoba berdoa dan membaca ayat-ayat suci untuk melawan ketakutannya. Ketika Jupri terbangun, namun tubuhnya belum dapat digerakkan, ia memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada Roni. "Ron, bangun!" panggil Jupri dengan berbisik keras. "Ada sesuatu yang aneh." Roni yang masih setengah tidur merespon, "Apa sih Juf? Kenapa?" "Aku merasa ada yang aneh di atasku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di sana," jawab Jupri dengan suara gemetar. Roni terbangun dan duduk di tempat tidurnya. "Maksudnya?" Jupri menjelaskan, "Ada pocong, Ron. Aku lihat pocong putih di atasku, hingga aku tidak bisa bergerak." Roni terlihat ragu. "Jupri, jangan bercanda deh. Mungkin kamu hanya mimpi." "Tapi ini bukan mimpi, Ron. Aku merasa ada sesuatu yang benar-benar menempel di atas tubuhku." Roni mencoba membantu Jupri dengan membaca doa dan mengalungkan ayat-ayat suci. Mereka berdua merasa ketegangan meningkat ketika pocong itu terlihat semakin jelas dan menakutkan.
Sementara itu di kamar lain, Fikri, santri yang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang kuat, mendengar kabar dari beberapa santri tentang kejadian tersebut. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Fikri datang ke kamar Jupri dan Roni serta melihat kondisi mereka yang ketakutan. "Kenapa ini? Apa yang terjadi?" tanya Fikri dengan nada khawatir. Jupri menjelaskan dengan penuh ketakutan. "Ada pocong di atas kami tidak bisa bergerak." Fikri mencoba melakukan pemeriksaan dan membaca doa. Beruntung pocong itu akhirnya menghilang. Fikri kemudian menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada pengurus pesantren. "Ini bukan hal biasa. Kita perlu memberitahu pengurus pesantren agar bisa mencari solusi," kata Fikri. Jupri dan Roni setuju dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus pesantren. Keesokan paginya, pengurus pesantren termasuk Ustadz Fahmi berkumpul untuk membahas masalah ini. "Ustadz, kami mengalami teror dari pocong malam kemarin," lapor Jupri. Ustadz Fahmi mengernyitkan dahi. "Pocong? Apa kalian yakin itu bukan mimpi atau ilusi?" "Rasa dinginnya sangat nyata dan pocong itu juga tampak nyata," jawab Roni. Ustadz Fahmi kemudian meminta santri yang mengalami teror untuk menceritakan lebih lanjut. Dan mereka semua melaporkan kejadian serupa. Dengan serius Ustadz Fahmi berkata, "Kita harus melakukan sesuatu. Saya akan meminta bantuan dari seorang ahli spiritual untuk menangani masalah hal ini." Jupri dan Roni merasa lega mendengar keputusan tersebut. Sementara itu, malam berikutnya mereka semua merasa cemas. Mereka berharap teror pocong akan segera berakhir. Fikri dan beberapa santri lainnya melakukan doa bersama di masjid malam itu. "Semoga doa kita bisa mengusir pocong yang mengganggu," kata Fikri memimpin doa. Setelah doa selesai, para santri kembali ke kamar mereka dengan harapan teror pocong tidak akan datang lagi. Namun malam berikutnya beberapa santri masih melaporkan kejadian serupa. Pada malam yang sangat menegangkan, pocong itu tampaknya muncul kembali, mengganggu tidur para santri. Jupri yang sudah sangat lelah dan ketakutan menghubungi Roni lagi. "Ron, ini kembali terjadi. Aku merasa ada sesuatu di atas tubuhku lagi," kata Jupri dengan suara gemetar. Roni yang kini juga merasa terjaga berusaha untuk menenangkan Jupri. "Cobalah untuk membaca doa yang kita pelajari tadi malam. Jangan panik, kita harus tetap tenang." Akan tetapi meskipun doa dibaca, pocong itu tampaknya tidak menghilang. Kejadian ini menjadi semakin sering terjadi dan para santri semakin merasa ketakutan. Akhirnya ahli spiritual yang diundang datang ke pesantren dan melakukan ritual pembersihan. Dia membaca doa-doa khusus dan melakukan ritual untuk mengusir pocong yang mengganggu. Doa dan ritual ini akan membantu mengusir pocong dan mengembalikan ketenangan di pesantren, kata ahli spiritual tersebut kepada semua santri yang ada di pesantren tersebut. Setelah ritual dilakukan, teror pocong tampaknya menghilang. Para santri merasa lega dan mulai tidur nyenyak kembali. Namun kisah teror pocong yang mengganggu tidur mereka tetap menjadi cerita yang dibicarakan di pesantren. Setiap kali malam tiba, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengingat betapa pentingnya perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Kisah teror pocong di pesantren tersebut menjadi pelajaran berharga. Teror tersebut mengajarkan mereka untuk selalu berhati-hati dan tidak melupakan kekuatan doa serta perlindungan Allah. Demikianlah kisah horor tentang teror pocong di pesantren. Semoga dapat merasakan sensasi pengalaman yang tersaji di cerita ini.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di-subscribe ya biar aku tambah semangat lagi untuk bercerita. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah horor lainnya. Bye-bye.